Selamat pagi, saudaraku. Kita tidak bisa hanya memandang hidup dengan cara pandang yang benar, dan kita peroleh hanya dalam satu hari cara memandang hidup yang benar. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun, sampai kita bisa lengkap dan utuh cara kita memandang hidup dengan benar. Inilah yang membuat seseorang mengenal suara gembalanya. Mengenal suara gembala artinya mengetahui sesuatu yang Allah kehendaki untuk dia lakukan. Maka saudaraku, kita harus terus berjuang supaya tidak ada perbuatan yang membuat hati Tuhan itu tidak nyaman. Apalagi sampai kita melukai atau mendukakan perasaan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatunya, lakukan semua untuk Tuhan. Berarti saudaraku, tidak ada yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah seharusnya. Tetapi faktanya bahwa kekristenan yang ada hari ini adalah kekristenan yang sudah terlalu jauh dari kebenaran secara originalnya. Makanya hidup kita ini memang harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengarahkan diri kepada Tuhan 100%, saudaraku, mau tidak mau, kita tidak boleh below than 100%. Kita harus mengarahkan diri ke surga 100%. Tidak bisa ditawar dan tidak bisa tidak. Dan banyak orang Kristen yang tidak mau masuk neraka, tetapi tidak berani bayar harga untuk mengarahkan dirinya 100% ke surga, 100% untuk Tuhan. Loh, pastor kok bisa ngomong begitu? Coba kita cek ya diri kita ya sendiri. Biasanya orang yang tidak mau masuk neraka tetapi tidak berani 100% buat Tuhan dan untuk surga, biasanya dia sedang membangun surga-surga kecil. Dengan cara apa? Dia membangun kenikmatan-kenikmatan kecil dalam hidupnya. Itu yang dia garap selama dia hidup. Itulah filosofi hidup atau cara hidup atau cara memandang hidup yang salah. Itu yang dialami oleh seorang pribadi Petrus. Cara pandangnya demikian. Dia terus berjuang untuk memaksa Yesus menjadi raja dunia. Dia menghalangi Yesus ke Yerusalem. Jadi kalau kita tidak fokus ke Tuhan 100%, saudaraku, kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita. Itu tidak akan mungkin. Itu wacana saja di pikiran. Diolah di pikiran, diucapkan di mulut. Kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tetapi tidak pernah terlahir di dalam perbuatan dan tindakan konkret. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Mungkin kita salah satunya termasuk. Dan akhirnya saudaraku, ketika kita tidak memahami konteks ini dengan benar, tidak 100% bulat, total, dan utuh, akhirnya kita tidak pernah mengalami kelahiran baru. Kita tidak bisa mengerti apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Sehingga kita tidak pernah berjuang dan kita tidak akan pernah sampai kepada menjadi anak Allah. Kalau seakan-akan aku tidak punya pasangan hidup, seakan-akan hidup tidak lengkap, merasa tidak lengkap. Kalau tidak punya pacar, merasa tidak lengkap.
Kemudian kalau sudah punya pacar, belum menikah, belum lengkap lagi hidupnya. Kalau sudah menikah tapi belum punya anak, belum lengkap lagi. Itu filosofi cara pandang hidup manusia pada umumnya begitu, saudaraku. Tetapi bukankah seharusnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri pun berkata begini, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kalau begitu, apakah berarti tidak boleh? Kalau hari-hari ini kita belum punya pasangan, belum punya rumah, kita belum punya sesuatu yang dunia katakan seharusnya begitu, kita tidak punya. Saudaraku, baik kau makan atau minum, boleh. Bukan dilarang punya rumah, bukan dilarang punya pasangan, asal untuk kemuliaan Tuhan saja. Beda kan, saudaraku? Karena orang yang tidak lahir baru, tidak masuk surga, itu ketentuannya, saudaraku. Tetapi lahir baru juga jangan hanya menjadi kalimat doktrin yang kemudian dibangun di dalam pemahaman sistematika teologi seseorang, sehingga tidak ada pengalaman nyatanya. Orang kalau sudah punya pengalaman nyata dengan Tuhan itu, ciri-cirinya satu, dia pasti punya keintiman dengan Tuhan. Dengan keintiman itu dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Karena kalau orang benar-benar mengenal suara gembalanya, tidak ada yang berharga dalam hidupnya lagi selain Tuhan itu sendiri. Kalau benar-benar mendengar suara gembala agungnya, hidupnya pasti berguna bagi orang lain. Dan dia pasti berkarakter seperti Kristus. Selagi kita masih punya kesempatan, saudaraku, cara pandang hidup kita harus diubah. Cara pandang kita harus ditransformasi. Makanya ada kalimat persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Artinya begini, kita mesti serahkan semua 100%. Baru bisa kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kekristenan yang benar itu menyita seluruh hidupmu dan hidupku, saudaraku. Tidak ada 1% bagian hidup kita pun yang berhak kita miliki. Amin, saudaraku. Dulu kita juga tahu bahwa kita hidup seperti manusia lain hidup. Kita mengenakan standar seperti manusia lain di luar sana mengenakan standar. Padahal hari ini kita tahu hal itu sebenarnya menyimpang dan tidak tepat. Karena Kristen yang benar itu menyita seluruh kehidupan kita. Kalau aku menikah untuk Tuhan. Dan kalau aku tidak menikah pun tidak masalah karena hidupku untuk Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah menikah untuk Tuhan, ketika di dalam pernikahanmu ada problematika, jangan menyerah. Jangan masa bodoh juga dengan pernikahanmu. Jangan sembarangan dengan pernikahanmu. Kau punya tugas yang berat di dalam pernikahanmu. Kalian berdua harus bawa ke Tuhan hidup kalian. Kalau punya anak, untuk Tuhan. Kalau tidak punya anak pun tidak masalah. Punya anak, puji Tuhan. Gak punya anak, is okay. Puji Tuhan juga. Tetapi kalau sudah punya anak, punya tanggung jawab besar, saudaraku. Bimbing anak itu menjadi perwira-perwira kerajaan surga. Tuhan belum tentu, saudaraku, memberikan kepada kita kekayaan dunia, belum. Tetapi Tuhan pasti memberikan kepada kita tanggung jawab di pundak kita. Jadi apapun yang dititipkan kepada kita, termasuk anak-anak kita, itu tanggung jawab kita. Bahkan firman Tuhan berkata,
Kita harus melesatkan anak-anak panah kita itu sesuai dengan tujuan Allah. Dan anak-anak itu adalah anak-anak panah itu. Amin, saudaraku. Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita hidup di bumi ini, kita hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Meskipun kita tahu kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti di balik kubur di kekekalan. Tapi kita bertanggung jawab penuh, saudaraku. Hidup itu tanggung jawab. Apapun, studilah yang baik untuk Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Bertemanlah untuk Tuhan. Bersahabatlah untuk Tuhan. Melayani di rumah Tuhan, melayanilah untuk Tuhan. Semuanya. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu, tidak ada failure, tidak ada kesalahan, tidak ada kepelesetan. Berteman bukan untuk bergosip, tetapi untuk saling membangun, memuliakan Tuhan. Saling menguatkan, saling menopang. Amin gak, saudaraku? Studi bukan hanya untuk pandai, tetapi gunakan kepandaian itu untuk menolong banyak orang dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk menipu dan membodohi banyak orang. Melayani bukan untuk gagah-gagahan, saudaraku. Atau untuk agenda diri. Atau lebih ironiknya lagi untuk mencari uang di dalamnya. Melayani itu untuk kepentingan Tuhan. Sehingga ketika di dalamnya begitu ada masalah apapun, baik pernikahan, studi, pelayanan, apalagi berteman, apapun lah itu, terjadi keruwetan di dalamnya, kita tidak patah semangat. Kita tidak undur. Kenapa? Karena aku lakukan untuk kesenangan Tuhan. Aku tidak ada agenda sendiri di dalamnya. Kalau orang tidak ada agenda di dalamnya, maka mereka tetap bisa bertahan karena agendanya punya Tuhan. Maka Tuhan berkata, "You are not of the world." Kamu bukan dari dunia ini. Maka Paulus berkata, "Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Tuhan Yesus juga berkata, "Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi." Wah, kalimat ini saya ulang-ulang terus, saudaraku. Kalau ada kesempatan saya membawakan kebenaran firman Tuhan dimanapun, saya selalu bawakan kalimat ini, 2 ayat ini. Supaya orang sadar bahwa kumpulkan hartamu di surga itu penting. Memang menjadi kacau, saudaraku, ketika filosofi dunia masuk dalam kehidupan orang percaya. Apalagi masuk di dalam khotbah-khotbah pendeta. Jadi motivator. Dan sedihnya tidak sedikit khotbah-khotbah pendeta yang kualitasnya lebih rendah dari kualitas motivator, saudaraku. Yang ditekankan hanya bagaimana sukses di bumi. Sukses jasmani. Bagaimana bisa sebanyak-banyaknya menikmati kenyamanan di bumi. Sedih, saudaraku. Saya cuma mau katakan, jangan berbisnis dengan Tuhan. Jangan hitung untung rugi dengan Tuhanmu. Jangan dagang dengan Dia. Dia itu Bapa kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak punya kepentingan. Tuhan tidak butuh apapun dari kita. Betul, saudaraku, tetapi Tuhan punya anak-anak yang memang Dia sayangi. Ini luar biasanya, karena bagi Tuhan, Dia berkata begini, "Kepentinganku kamu berubah jadi manusia yang memiliki, menemukan, dan menjalani hidup sesuai dengan maksudku menciptakan kau." Itu maunya Bapa. Dan Allah Bapa berharap, kalau bisa Dia mau berkata begini, tolonglah orang lain juga melalui hidupmu. Bantu mereka supaya mereka bisa hidup seperti kamu hidup. Jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung yang Tuhan titipkan kepada kita orang percaya. Maka saya mau katakan sekali lagi, Tuhan tidak punya kepentingan, saudaraku.
Dia hanya tidak ingin seorang pun binasa, termasuk engkau dan saya. Katakan amin, saudaraku. Berarti kita punya tugas berat. Membawa diri kita benar dulu. Dan kita membawa orang-orang lain hidup benar seperti kita hidup. Kehidupan kita bukan mengumpulkan surga dunia. Bahagia bukan bukan saja memiliki harta dunia ini dengan segalanya. Bukan, saudaraku. Bahagia itu ketika kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Di situ kita harus merasa bahagia secara utuh. Karena tidak ada yang kita takuti. Betul, saudara, kalau kita dimiliki dan memiliki Tuhan, maka kepentingan kita hanyalah menyenangkan perasaannya. Dan kepentingan Tuhan hanyalah kita berubah menjadi anak Allah seperti yang Dia kehendaki. Lalu kita membantu orang lain untuk berubah juga melalui hidup kita. Itu saja kepentingan Tuhan. Maka kalau kita sudah menemukan cara pandang hidup yang benar, percayalah, kita pasti rela berbuat apapun untuk Tuhan. Selamat pagi, saudaraku. Renungkan ini. Bayar harganya mengiring Tuhan. Dan jadilah anak Tuhan yang benar. Tuhan memberkati.